Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, balik lagi dengan kami kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang counseling self. Selamat menyaksikan. Pengantar counseling self. Counseling yang berpusat pada klien centered sering pula disebut dengan counseling teori diri atau self teori, counseling non-direktif, dan counseling Rogerian. Counseling self atau client-centered ini dipelopori oleh Rogers. Menurut Rogers, konseling dan psikoterapi tidak mempunyai perbedaan. Konseling yang berpusat pada klien berkembang dengan pesat di Amerika Serikat dan diterima sebagai konsep dan alat baru dalam terapi yang diterapkan tidak hanya bagi orang dewasa akan tetapi juga bagi remaja dan anak-anak. Tujuan konseling self menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk melakukan eksplorasi diri sehingga dapat mengetahui hambatan-hambatan dalam perkembangannya. Pada giliran berikutnya, klien diharapkan dapat mengembangkan aspek dalam diri yang sebelumnya mengalami gangguan. Proses pemberian bantuan dengan menggunakan model konseling self yang menjadi penekanan dan perhatian konselor adalah pada individu klien itu sendiri, bukan pada pemecahan masalahnya saja. Pada akhirnya, diharapkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang berarti pada diri klien setelah menjalani proses konseling selesai, yaitu beraktualisasi diri. Teori kepribadian. 1. Struktur kepribadian meliputi komponen OLS. A. Organisme merupakan keseluruhan dari seseorang, keberadaan pikirannya, tingkahnya, dan jasmaniahnya. Organisme bertindak sebagai suatu kesatuan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar adalah beraktualisasi diri, yaitu dorongan atau membesar, meluas, berkembang, dan matang. Organisme mendambakan berkembang secara penuh dan terbebas dari kontrol eksternal. Organisme bertindak dalam kesadaran. B. Lapangan fenomenal. Segala sesuatu yang dialami seseorang, baik yang bersifat eksternal maupun internal, yaitu hal-hal yang dipersepsinya dan dianggapnya penting. C. Self. Bagian dari lapangan fenomenal yang meliputi persepsi dan nilai-nilai tentang diri sendiri. 2. Kepribadian. A. Merupakan hasil dari interaksi terus-menerus antar organisme, lapangan fenomenal, dan self. B. Selalu dalam keadaan berkembang. Counselor self. Ada teknik konseling. Yang A. Assistance, yaitu konselor menerima konseling sebagaimana adanya dengan segala masalahnya dan menerima segala netral. Ada comrades. Karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Understanding. Konselor dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia konseling sebagaimana dilihat dari dalam diri konseling itu. Ada non-judgmental. Memberi perilaku terhadap konseling akan tetapi konselor selalu objektif. Kelebihan atau kekuatan. Yang pertama itu pemusatan pada klien, bukan pada konselor dalam konseling. Yang kedua, identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam merubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Yang kelima, menekankan emosi, perasaan, atau efektif dalam konseling. Kelemahan konseling self terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi merupakan faktor intelektif, kognitif, dan rasional. Yang kedua, penggunaan teori untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Yang ketiga, tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas, umum, dan longgar, sehingga sulit untuk menilai setiap individu. Yang keempat, tujuan ditetapkan oleh klien, tetapi tujuan konseling kadang-kadang dibuat tergantung lokasi konselor dan klien.
Yang kelima, meskipun terbukti bahwa konseling client-centered diakui efektif, tapi bukti-bukti tidak cukup sistematik dan lengkap, terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya. Yang keenam, sulit bagi konselor untuk benar-benar bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal.